Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kontrak belajar dulu ya, teman-teman. Jadi kita tidak akan langsung masuk ke materi. Ya, intinya pada pertemuan kali ini kita akan ta'aruf dulu ya. Eh, Baik, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kontrak belajar mengenai targetan-targetan materi yang akan kita capai, kemudian aturan-aturan serta pembelajaran online. Ya, walaupun kita terhalang oleh ruang dan waktu, tapi alhamdulillahirabbil alamin kita masih dipertemukan melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pertemuan pertama saya ya sengaja tidak menggunakan Zoom gitu. Jadi kita menggunakan video recorder saja, tapi nanti akan ada penugasan plus absensi. Jadi untuk absensi dan penugasan itu akan di-share melalui Google Form gitu ya. Jadi siswa yang mengerjakan maka akan dianggap hadir. Tapi pengerjaannya di waktu atau jam pelajaran saya. Insya Allah soalnya ringan lah, nggak sulit gitu ya, nggak sulit karena berkaitan dengan pengalaman kalian, begitu ya. Nah baik, langsung saja. Nah baik, ini kontrak belajar bahasa Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Ricky Faisal Heriana. Baik, ini perkenalkan diri saya ya. Ini kelahiran saya tahun 1991. Lebih tepatnya di Subang pada tanggal 9 Desember. Ya ukuran sepatu saya sih 43 ya, masih muat ya, silahkan. Kemudian saya memiliki satu orang istri yang bernama Ai Faridah. Kebetulan beliau juga menjadi staf guru atau staf pengajar di SMA IT Ashifa Boarding School. Beliau adalah guru olahraga atau PJOK ya, guru olahraga putri, tapi ya spesialisnya adalah putri. Saya dikaruniai anak pada tahun 2016 ya. Alhamdulillah anak saya kembar. Yang pertama itu adalah nama panggilan akrabnya Adenia. Kemudian ada Kakak Kia juga. Kemudian pendidikan yang sudah saya tempuh itu S1 dan S2. Alhamdulillah saya sudah lulus S2 di IKIP Siliwangi Bandung. Itu lebih tepatnya di Cimahi gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang berdomisili di Cimahi. Nah, itu kuliah saya di IKIP Siliwangi yang dulunya namanya adalah STKIP Siliwangi. Saya masuk di Ashifa ini sejak tahun 2013 ya. Nah, mungkin beberapa yang dari alumni SMP mungkin ya pernah melihat saya gitu ya. Saya masuk ke SMA ini atau ke Ashifa pada tahun 2013. Kemudian 1 tahun kemudian saya menjadi pembina BEM. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan tahun 2020 ini saya sudah berganti amanahnya gitu ya. Saya sekarang di bidang PSB, Pusat Sumber Belajar. Dari awal tahun itu spesialis saya itu adalah guru kelas 10 ya. Guru kelas 10 itu yang utamanya, paling biasanya mengajar di kelas 11 hanya 2 kelas saja. Kemudian saya juga menulis buku pelajaran. Nanti yang akan teman-teman terima itu buku bahasa Indonesia. Salah satu penulisnya adalah saya. Kemudian juga pembina ekskul jurnalistik ya. Aduh itu tipe ya, esklu ya. Baik. Nah ini formasi ya guru bahasa Indonesia di SMA IT Ashifa. Jadi total keseluruhan ada 4 dengan saya. Tapi sepertinya akan ada penambahan guru bahasa Indonesia lagi nanti ya. Nah ini sementara ini saja. Yang pertama ada Bu Sri Maryani, beliau guru kelas 12. Kemudian ada Gina ya, Bu Gina, beliau kelas 10 dan kelas 11 putri. Kemudian ada Bu Titin. Nah ini spesialis kelas 11 putra dan putri. Nah ini materi yang akan kita tempuh selama 1 semester. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi, yaitu terdiri dari 4 subbab dan 6 kali pertemuan.
Kemudian teks anekdot itu 4 subbab juga sama, tapi 5 pertemuan. Kemudian teks hikayat, kemudian ada teks eksposisi, dan yang terakhir adalah ikhtisar buku ya. Jadi terakhir kalian harus merangkum buku seperti itu ya. Jadi ini materi ajar kita selama 1 semester sampai bulan Desember. Hanya 5 materi saja ya, tidak banyak. Oke, ini kegiatan KBM ya, atau rule of game nanti ketika online. Yang pertama, untuk perizinan silakan apabila ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, silakan untuk melakukan konfirmasi dengan menyebutkan alasannya, harus alasannya. Kemudian media pembelajaran yang akan kita gunakan, yang pertama adalah Zoom, kemudian YouTube, Google Classroom, dan Telegram. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya nanti akan ada konten materi, itu akan di-share bisa melalui YouTube. Kemudian siswa akan membuka atau menonton materi pembelajaran di YouTube. Setelah membuka di YouTube, kita akan buka sesi diskusi dan presensi melalui Zoom meeting. Nah, penugasan dikerjakan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Kemudian penugasan insya Allah kedepannya akan dikerjakan di Google Classroom ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk masuk ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom dan di Zoom itu tidak boleh menggunakan nama panggilan atau nama samaran ya. Harus nama asli ya, biar tidak susah merekap ya. Kalau misalnya namanya nggak jelas, saya nggak akan masukin ke nilai ya, seperti itu. Kemudian tidak boleh mematikan video conference apabila nanti tetap muka Zoom, dan penilaian terdiri dari presensi kehadiran, penugasan, ulangan harian, PTS, dan PAS. Nah, baik, itu saja untuk perkenalan dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan bisa diketikkan saja di chat ya. Untuk selanjutnya penugasan akan saya share melalui Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.